Karena kalau kita berbicara tentang perencana keuangan pun kita banyak budget yang kita pelajarin tuh ada sekitar 4 modul. Nah, 4 modul pun ada subbab-subbabnya. Nah, tapi apakah kita menguasai semua? Belum tentu. Kita punya. Apakah penting bisa membaca laporan keuangan untuk analisa fundamental? Saya masih bingung membaca laporan keuangan walaupun sudah membaca artikel dasar-dasar laporan keuangan. Mohon sarannya. Nah itu Oke. juga nih Mas. Untuk mengatur keuangan keluarga tuh perlu tahu finansial yang seberapa tinggi sih, seberapa dalam ilmunya gitu Mas. Oke, saya nggak tahu nih, tapi saya coba nanti mungkin Elisa Smart tadi ya untuk informasikan ke kita lagi apakah memang pelaporan keuangan ini membaca, karena tadi ada kalimat fundamental ya. Saya nggak tahu apakah memang ini untuk membaca laporan keuangan saham atau memang untuk laporan keuangan pribadi, saya nggak tahu. Tapi kita anggaplah ini adalah untuk keuangan pribadi ya, untuk keuangan keluarga. Nah, kalau untuk keuangan keluarga memang sebenarnya tidak harus sampai sedetail itu. Karena kalau kita berbicara tentang perencana keuangan pun kita banyak budget yang kita pelajarin tuh ada sekitar 4 modul. Nah, 4 modul pun ada subbab-subbabnya. Nah, tapi apakah kita menguasai semua? Belum tentu. Kita punya expertise masing-masing, gitu. Nah, tapi setidaknya yang paling dasar itu adalah tentang cash flow. Cash flow itu apa sih? Ya gini aja gampangnya. Uang masuk berapa, uang keluar berapa. Segampang itu. Dan kita pos-poskan yang mana kita mau keluarin ini dan lain-lain. Nah, sebenarnya yang harus dipelajari salah satunya adalah tentang psikologi keuangan. Bagaimana kita bisa mengatur diri kita untuk tidak, misalkan, saya nggak tahu ada nggak di sini yang suka jajan boba setiap hari misalkan. Atau mungkin setiap hari pagi saya harus ngopi, sore saya harus ngopi. Tapi ngopinya itu harus yang bermerek. Yang harganya mungkin 1 cup 40.000. Nah, itu psikologi keuangan itu yang harus benar-benar bisa kita tahan dan kita pelajari. Bahkan sebenarnya itu lebih penting menurut saya ya. Karena kalau kita berbicara tentang psikologi keuangan, kita berbicara tentang bagaimana kita mengatur pengeluaran dan bagaimana kita bisa mengatur pemasukan.